Tes, tes, tes. Hidup, hidup, hidup.
Maaf Mbak, pakai maskernya yang benar. Sampai harus menutupi hidung. Oh, maaf Mas. Terima kasih ya. Meski kondisi telah membaik, kita tetap harus waspada. Segera vaksinasi dan tetap pakai masker. Mas, maaf ya pakai maskernya. Terima kasih ya, Mas. Semua harus pakai masker di mana saja dan kapan saja.
Maaf Mbak, pakai maskernya yang benar. Sampai harus menutupi hidung. Oh, maaf Mas. Terima kasih ya. Meski kondisi telah membaik, kita tetap harus waspada. Segera vaksinasi dan tetap pakai masker.
Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tapasonang marohata, asa masuk kita tu parsauran nabadia di pertangyangan bonataun manabur boni dohot pamuhai tahun kesehatian HKBP Kernolong Resort Jakarta Sadarion. Martangiang nahohom mahita di Pagasan Rohatabe, Martangiang mahita. Amen. Tapuji matuhata, marende mahita, sian buku ende nomor 75, ayat 1 ayat 2. Nang bicara paroda
hite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tonti parbadia. Amin. Ahudo alpha, ahudo omega. Bonana dohot ujungna ninna Tuhani. Na adong dohot naung adokian, dohot naro. Pargogo naso hatu dosan. Pinuji ma ibana nahot roh di saliling na. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami di bagasan Yesus Kristus. Mauliate puji-pujian hupasat hami tu adopanmu nabadiai. Sialani sude pangaramotionmu doho pargogoyonmu di hami. Gabe boy tolhas hami tu tahun 2022 naing pukaon nami mamuse akka ulaon kategorial kelompok pertangyangan dohot akka sermon nang pembangunan di Huriamon hombar tujau-jau ni tahun hasadaun ni roha manang kesehatian di HKBP parbadiai mahami marhite todimi asahibul rohanami marsaur.ho di pertangyangan bona tahun namion. Amin. Tajahama hatani debata. Idama dengan nai doho sonang nai molo tungpungu sahundulan akka namarhaha maranggi. Songan miak na khusus di ulu pola mabor tumise. Tumise ni siaron pola mabaur satu rambu ni aka ulosna. Songon nambur ni Hermon nama baur tu akka dolok Sion. Ai disido di parbaga Jehovah pasu-pasu. Hangoluan sahat ro di saleleng-leleng na. Jadi nina si Abrama tu silot. Wa una adong bada di tonga-tonga ta. Dohot di tonga-tonga ni parmahan. Ni pinahat tabe, aina sabutuha dohita. Da dicolong do sandok tanoon, wasirang maho sian au. Ia Tuhan birako tu siamun au. Ia tu siamun ho Tuhan birang au. Manoktong maholong ni roha di dongan. Unang halang guson hamu partamuyong. Ai marhite siani, ea do ditamue halak akka suru-suruan. So pamotoanna. Ingot hamuma akana tarhurung, songon narap tarhurung. Songoni akana tumaon na porsuk. Ai doho dohamu di bagasan daging. Sangap ma pardongan saripion dinasa luhut. Jala unang ramun parsaoran pardongan saripion. Ai umon ni debata do akka parmayan dohot pangalaku. Unang marholong ni roha di hepeng pangalahomuna. Hasabapon hamuma na adong. Ibana sandiri do mandok. Sandok naso tadikonok doho. Sandok naso pasombok doho. Ima sahatna. Martua do na tumangihon hata ni debata. Jalan na upeopsa. Amin. Marende mahita. Mana
Pita Sudena Horas Diamuna akamanami do inanami sahat mahita lago mamuhai tahun kesehatan HKBP di Huriata HKBP Kernolong di tahun 2022. Tapai hutihu ma do dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 adalah tahun kesehatan. Adapun tema yang dipilih adalah sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Sementara subtema adalah mewujudkan kesehatan dan kesetia kawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Melalui tema dan subtema tersebut, seluruh jemaat dan pelayan dapat sehati dalam melakukan pelayanan baik di tengah-tengah gereja maupun masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, marilah kita lihat sejenak logo tahun kesehatan HKBP serta memahami maknanya. Tolong diperhatikan Bapak Ibu Saudara, gambar yang ada di slide atau di layar yang tersedia, dan Bapak Ibu yang di rumah juga bisa mengamatinya sedemikian rupa bahwa tulisan di atas ada tahun kesehatan, kemudian di bawah yaitu Pita HKBP, orientasi pelayanan HKBP tahun 2022. Kemudian ada bagian-bagian gambar di dalam lingkaran. Untuk itu mari kita lihat dan dengar apa makna dari logo tersebut. Pertama, gambar globe atau dunia melambangkan visi HKBP, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Jaring-jaring pada bola dunia melambangkan bahwa di masa pandemi ini era digital hadir di tengah masyarakat. Kondisi ini telah membentuk pola kehidupan baru dunia, tidak terkecuali kehidupan bergereja. Di sisi lain, digitalisasi membantu kedekatan antar umat manusia. Salib berwarna ungu melambangkan bahwa kesehatan sepikir adalah suatu kesatuan yang berporos hanya kepada Yesus Kristus. Dalam pada itu, hanya Yesus Kristus sebagai pusat kesehatan. Warna ungu pada salib adalah warna kerajaan, melambangkan Yesus Kristus adalah raja dari segala raja. 4, tali yang melekat di salib melambangkan tali kasih Kristus yang mengikat orang percaya untuk saling mengasihi yang tidak berkesudahan bagi kita umat manusia. Yang kelima, cahaya di salib
melambangkan kasih Kristus selalu menyinari kehidupan manusia. 6. Tulisan Filipi 2 ayat 2 merupakan tema orientasi pelayanan HKBP tahun 2022, yaitu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. 7. Burung merpati melambangkan Roh Kudus yang selalu setia, sabar, dan lemah lembut. Burung merpati juga melambangkan nilai-nilai pelayanan HKBP, yaitu pelayanan HKBP dalam mengabarkan Injil kepada yang belum mengenal Kristus dan yang sudah menjauh dari gereja. 8. 3 orang manusia yang saling mendukung dalam satu tujuan, melambangkan saling mendukung dalam kelebihan dan kekurangan, namun tetap dalam satu tujuan. Kaum difabel sangat perlu kita perhatikan di dalam pelayanan HKBP. Semua gereja HKBP dianjurkan agar mengutamakan kaum difabel. 9. 8 ikon manusia yang memakai masker melambangkan sikap sehati, sepikir dalam satu tujuan melalui kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam situasi pandemi saat ini, kita dituntut untuk harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Dari gambar tersebut, kehidupan kita diwakili oleh 8 ikon manusia yang memakai masker, yang dalam kebersamaan dan saling peduli dengan yang lainnya. Kita hidup dalam pengharapan bahwa kita bisa melalui pandemi ini bersama-sama. 8 manusia dalam gambar tersebut juga menggambarkan kehidupan jemaat HKBP dalam menjalankan 8 misi HKBP, yaitu menjadikan murid Kristus pelaku firman, antara lain 1. Beribadah dan bersekutu. 2. Mendidik jemaat. 3. Mengabarkan Injil. 4. Mendoakan dan menyampaikan pesan kenabian. 5. Menggarami dan menerangi dunia. 6. Memulihkan harkat dan martabat orang kecil. 7. Kemitraan. 8. Mengembangkan penata layanan. Makna ke-10, lingkaran yang berisi 3 warna yang bertuliskan koinonia, marturia, dan diakonia, melambangkan tritugas panggilan pelayanan HKBP yang merupakan wujud tahun kesehatian dalam pelayanan mulai dari pusat, distrik, resort, dan huria. 11. Tulisan dan pita berwarna biru melambangkan sebagai tanda pelaksanaan pelayanan di tahun 2022. Warna biru melambangkan pelayanan gereja HKBP yang berkesinambungan setiap tahun. Dan yang terakhir 12, tulisan tahun kesehatian melambangkan sikap kebersamaan
dan kepedulian di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan HKBP. Tahun Kesehatian mempunyai subtema yaitu mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Demikian makna logo Tahun Kesehatian HKBP. Kiranya makna ini akan menjadi dasar sekaligus yang mendorong kita melakukan kegiatan Tahun Kesehatian. Maret de Mahita, Sian buku ede nomor 122. Sekarang kita akan memasuki acara pelantikan Panitia Tahun Kesehatian HKBP oleh pimpinan jemaat. Sebelumnya kami akan membacakan SK Panitia Tahun Kesehatian di gereja kita. Surat Keputusan Ketetapan nomor 013 D8 Romawi DKI garing R.1 garing H.1 garing SK garing 2 Romawi garing 2022 tentang Panitia Tahun Kesehatian HKBP Kernolong Resort Jakarta. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Kernolong Resort Jakarta yang berkedudukan di Jakarta menimbang perlunya mengangkat Panitia Tahun Kesehatian HKBP Kernolong Resort Jakarta. Mengingat 1. Aturan dan Peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga. Mengingat 2. Buku Panduan Tahun Kesehatian HKBP tahun 2022. Memperhatikan pertama keputusan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada 17 hingga 18 November 2021. 2. Keputusan Rapat Majelis HKBP Resort Jakarta tanggal 17 Januari 2022. 3. Keputusan Rapat Majelis Tahbisan HKBP Kernolong Resort Jakarta tanggal 25 hingga 26 Januari 2022. 4. Keputusan Rapat Jemaat HKBP Kernolong Resort Jakarta pada hari Minggu 30 Januari 2022. Memutuskan dan menetapkan mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ketetapan ini menjadi Panitia Tahun Kesehatian HKBP Kernolong Resort Jakarta dengan tugas-tugas sebagai berikut ini. 1. Mempersiapkan dan melaksanakan program kerja Tahun Kesehatian HKBP Kernolong Resort Jakarta sesuai keputusan Rapat Jemaat HKBP Kernolong Resort Jakarta pada 30 Januari 2022. 2. Mengupayakan pengumpulan dana untuk biaya program kerja semua bidang kerja
dan biaya operasionalnya. 3. Berkoordinasi dengan pimpinan jemaat dalam setiap pelaksanaan kegiatan. 4. Memberikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada pimpinan HKBP Kernolong Resort Jakarta. 5. Masa tugas panitia tahun kesehatan berakhir pada pertengahan November 2022 dan memberikan laporan pertanggungjawaban akhir kepada pimpinan jemaat. 6. Surat keputusan ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan. Demikian surat keputusan ketetapan ini diperbuat, dan jika ada kekeliruan di dalam membuat surat keputusan ketetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki menurut seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2022, pimpinan Jemaat HKBP Kernolong Resort Jakarta, Pendeta Robert S. Pandiangan, MTH, Pendeta HKBP Resort Jakarta, ditandatangani dan dicap. Berikutnya kami akan membacakan nama-nama kepanitiaan. Penanggung jawab pimpinan HKBP Kernolong Resort Jakarta, Penasehat Amang Pendeta SP Nababan STH, Inang Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran, beserta semua Majelis Tabisan HKBP Kernolong Resort Jakarta. Ketua Amang Situa Anggiat Saroha Sihombing dari Wik 3, Wakil Ketua Amang Hulman Turnip dari Wik 7, Sekretaris Inang Ria Petronella Simangunsong dari Wik 1, Wakil Sekretaris Indah Francisca Marhasurungan Sianturi dari Wik 2, dan jika berada di gedung gereja ini dipersilakan untuk maju ke depan. Berikutnya adalah Bendahara Inang Merada Boru Tambunan dari Wik 11, Wakil Bendahara Rugun Pakpahan dari Wik 3. Berikutnya bidang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Koordinator Amang Esra Emmanuel Siregar dari Wik 6. Anggota Gloriani Yosefin Boru Panjaitan dari Wik 8. Anggota Inang Elis Ane Raja Guguk dari Wik 6. Anggota Inang Rumondang Rince Juliana Boru Siahan dari Wik 1. Anggota Amang Jimmy Fajar Naibaho dari Wik 8. Berikutnya bidang dana. Koordinator Amang Dr. Ganda Tampu Bolon dari Wik 6. Anggota Amang Erwindo Siahan dari Wik 3. Anggota Amang Toruson Martua Simanungkalit dari Wik 7. Anggota Amang Johnson Ricardo Marpaung dari Wik 9. Anggota Inang Evi Dorlan Boru Marpaung dari Wik 2. Anggota Inang Hermina Boru Sitompul dari Wik 5. Bidang acara dan perayaan. Koordinator Amang Pendeta SP Nababan STH. Anggota Inang Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran. Anggota Maria Patricia Boru Manurung dari Wik 3. Anggota Amang Evan Purba dari Wik 6. Berikutnya bidang IT, dokumentasi dan publikasi. Koordinator Amang Samuel Parulian Hutajulu dari Wik 6. Anggota Mario Julio Martua Marbun dari Wik 6. Anggota Pierre David Hutapea dari Wik 3. Bidang Humas. Koordinator Amang Edis Amiton Simamora dari Wik 1, anggota Amang Bonar Elias Parsauran Simanukalit dari Wik 6. Bidang konsumsi, Koordinator Inang Susilawati Boru Saragih dari Wik 2, anggota Inang Marta Boru Sinurat dari Wik 11. Bidang sekretariat dan perlengkapan, Koordinator Amang
Bisar Sitong M. Siboya dari WIK 1, anggota Amang Haryanto Marudutua Sirait dari WIK 8, anggota Inang Lesti Hertati Simanjuntak dari WIK 4, anggota Inang Aris Tambunan dari WIK 3. Demikian pembacaan anggota kepanitiaan. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah disebutkan namanya tadi sebagai panitia tahun kesehatan HKBP Kernolong untuk tahun 2022 yang sudah ada di gereja dan berdiri di sini. Terima kasih, dan Bapak Ibu yang berada di rumah mengikuti live streaming, kami mohon juga untuk ikut berdiri di tempat masing-masing. Dan marilah kita ikuti bagian dari pelantikan ini di bagian C. Di hamuna akadongan naung jinauhon guarmuna nunga takas di bege hamuna siulaon na pinasahat ni tuhatai tuhamu marhite-hite kuriana HKBP Kernolong Resort Jakartaon nama nukum maaun waing di gamuna na olodo kamu mangula hotsa bahen asangapon di goar ni tuhatai atong di bagasan goar ni debata ama do anak na Tuhan Yesus Kristus do todi perbadia pinabaki mahamu gabe panitia tahun kesehatan na HKBP Kernolong Resort Jakarta tahun 2022 sai di pergogoi Tuhani mahamuna mangulahon-ulahon na pinasaha Tuhamu sadarion bahkan kasangapon di tuhatai mertang yang mahita ale Tuhan pargogoi ma aka ama nami ina nami naung hupa tujolo kami gabe panitia tahun kesehatan HKBP Kernolong Resort Jakarta laho mangula-ulau namarkuna di kami ruas ni kuriam masyarakat bahkan kasangapon di Guarmo di Portibion. Amin. Pinasaha matuhamuna surat keputusan do ketetapan nang penuaing olan ketua nami wakili jo alai pos rohamuna sudido hamu mendapat eskom di pasu-pasu tuhatama. Laus tabe ma di sude akka dongan panitia na dijabu madohoti live streaming. Tuhan memberkati semua. Amin. Mula maham. Marep de mahita na marhaha anggi. Sudah
Marilah kita mengikuti keputusan-keputusan yang dihasilkan rapat jemaat pada hari Minggu 30 Januari yang lalu. Sebelum mengadakan rapat jemaat atau rapat huria pada hari Minggu 30 Januari 2022, Majelis Jemaat telah mengadakan rapat Majelis Jemaat pada hari Selasa hingga Rabu 25 hingga 26 Januari 2022, di mana yang menjadi bahan pembahasan dalam rapat adalah yang pertama pengembangan pelayanan tahun yang lalu, yang kedua usulan dari semua dewan dan seksi, tiga mengikuti tema orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 yaitu tahun kesehatan, dan yang keempat adalah kebutuhan penataan pelayanan dan gedung gereja beserta kompleksnya. Berikut ini adalah keputusan-keputusan yang dihasilkan pada rapat jemaat atau rapat huria Minggu 30 Januari 2022 yang lalu. Yang pertama, menerima berih statistik dan laporan keuangan HKBP Kernolong sebagai laporan kegiatan dan pemakaian dana jemaat sepanjang tahun berjalan. Khusus keuangan sedang diproses diaudit oleh Badan Audit Jemaat dan akan dilaporkan ke rapat Majelis Jemaat. Yang berikutnya nomor 2, menerima 4 kegiatan di jemaat sebagai rujukan pimpinan HKBP dalam tahun kesehatan, yaitu ibadah minggu bersama keluarga setiap awal bulan mulai bulan Maret. Yang kedua, penelaan Alkitab keluarga 1 kali dalam sebulan. Bahannya akan disediakan oleh panitia tahun kesehatan dan majelis jemaat. Yang ketiga, beasiswa untuk anak kurang mampu, anak keluarga jemaat. Yang keempat, kepedulian anak sekolah minggu berupa bantuan kerjasama panitia tahun kesehatan dengan seksi dan guru sekolah minggu. Yang ketiga, keputusan yang ketiga adalah sakramen baptisan tetap dilaksanakan setiap minggu pertama setiap bulannya. Keempat, perjamuan kudus dilaksanakan 5 kali dalam setahun, yaitu pertama pada hari Jumat di peringatan hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Kedua, pada hari Kamis peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ketiga, minggu ketiga bulan 6 atau bulan Oikumene. Keempat, minggu terdekat hari lahir HKBP 7 Oktober 2022. Yang kelima adalah pada malam Natal beserta hari Natal pertama, hari pertama Natal. Pada masa Pasion dan Natal akan diadakan layanan perjamuan kudus ke rumah warga jemaat yang sakit dan sudah uzur dan tidak memungkinkan lagi untuk hadir di gereja. Yang berikutnya nomor 5, pertanyaan Bonataon. Ini adalah sebagai awal ibadah week. Inilah yang kita laksanakan pada malam hari ini. Yang keenam, ibadah minggu akan dibuka 3 kali jika COVID-19 melandai. Direncanakan akan dibuka pada pukul 6 pagi berbahasa Indonesia, pukul 9.30 berbahasa Batak, dan pukul 17 atau 5 sore berbahasa Indonesia. Semuanya mengikuti prokes yang berlaku secara nasional. Yang ketujuh, akan diupayakan membuat pertemuan dan percakapan dengan para tamu yang datang beribadah sebagai tamu rutin. Yang kedelapan, penambahan guru sekolah minggu. Diharapkan pada bulan Februari ini sudah disampaikan nama-nama calon guru sekolah minggu. Yang kesembilan, ibadah sekolah minggu akan diupayakan hybrid sejak bulan Maret. Artinya dia virtual, tatap muka tapi tetap ada virtualnya, campuran.
Ke-10, ibadah perayaan tahun gerejawi akan diisi dengan improvisasi tata ibadah untuk menguatkan makna setiap peringatan. Itu mulai dari malam Pasion 1 hingga 4, Jumat Agung, ibadah subuh, Paskah, dan seterusnya malam Natal dan awal tahun Masehi. Keputusan yang ke-11, pesta ulang tahun ke-103 HKBP Kernolong yang digelar 20 September 2022 digabung dengan pesta Gotilon. Tujuan pesta ulang tahun adalah untuk menanamkan nilai historis dan memelihara ciri khas, yaitu misalnya aktif dalam gerakan oikumene dan mengembangkan peran dan ciri khasnya ke depan. Juga memberikan ulos kepada warga jemaat yang berusia 70 tahun dan 50 tahun pernikahan, serta memberi tongkat kepada yang berusia 80 tahun sebagai kenang-kenangan. Keputusan nomor 12, panitia tahun kesehatian akan bekerja melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatian. Ke-13, pengembangan pelayanan WIK. Selain kegiatan pertangyangan, perlu agar di setiap WIK menata diri dalam berbagai kegiatan bersama berkaitan dengan ibadah di jemaat, pelayanan diakonia di WIK, dan kebersamaan sosial dilaksanakan oleh Sintua WIK beserta beberapa orang mitra pelayanan. Yang ke-14, sakramen, yaitu sakramen baptisan kudus. Tadi sudah jelas minggu pertama setiap bulan, perjamuan kudus menjadi 5 kali seperti yang sudah kita dengarkan tadi. Ke-15, peneguhan sidi. Peneguhan sidi, katekisasi sidi akan dilakukan dalam berbagai jenis, yaitu yang pertama yang reguler bagi anak remaja yang tinggal di Jakarta. Yang kedua, bagi anak warga jemaat yang bekerja di tempat yang jauh dari Jakarta sehingga tidak memungkinkan hadir di gereja ini, juga dilayani katekisasi sidinya. Dan yang ketiga, bagi mereka yang berasal dari gereja yang tidak sedogma dengan HKBP, juga dilayani berupa katekisasi sidi khusus. Yang ke-16, penerimaan calon Sintua. Learning atau masa pembelajaran Sintua direncanakan mulai bulan April 2022 ini. Ke-17 adalah penerimaan guru sekolah minggu. Ke-18, Purna Bakti, bahwa tahun ini Sintua kita akan memasuki usia Purna Bakti, yaitu Amak Sintua P. Sitompul dan Amak Sintua Evangelis F.H. Manurung. Ke-19 akan diadakan pembekalan pelayanan tahbisan sebagai implementasi tahun kesehatian. Ke-20 akan dilaksanakan juga pembekalan pelayan non-tahbisan, juga sebagai implementasi tahun kesehatian. Yang berikutnya ke-21, kegiatan Advent, Natal, dan akhir tahun beserta awal tahun atau tahun baru akan dilaksanakan oleh satu kepanitiaan. Jadi selama ini kita mengenal panitia Natal gabungan. Tahun ini dari Advent sampai tahun baru ditangani oleh satu kepanitiaan. Ke-12, renovasi dan penataan gereja. Renovasi atap dan plafon, rangka kaso akan dilaksanakan. Demikian juga renovasi ruang ibadah remaja. Berhubung karena sudah layak dan sudah waktunya dilakukan renovasi. Formatur untuk membentuk kepanitiaan renovasi sudah diangkat oleh majelis jemaat
pada 29 April 2022, yaitu Amaksitua R. Situkir, Amaksitua R. Sitidaun Naibaho, Amaksitua B. Silitonga, dan Calositua M. Marpaung beserta Amang Hulman Turnip adalah formatur untuk membentuk kepanitiaan. Dan kepanitiaan ini diharapkan bisa melakukan renovasi mulai tahun ini. Kemudian yang ke-23, inventarisasi dan penataan aset, itu sudah berlangsung, hanya perlu penyempurnaan. Kemudian buku penata layanan di HKBP Kernolong telah diputuskan rapat majelis jemaat menjadi dokumen resmi dan diberlakukan mulai tahun 2022 ini. Kemudian perlunya melengkapi tim rencana strategik yang saat ini masih terdiri dari 2 orang, akan dilengkapi karena ini pekerjaannya membutuhkan banyak pemikiran. Kemudian nomor 26, Koperasi Kredit Sekerja. Ini ada harapan bahwa agar segenap warga jemaat, anggota jemaat menjadi anggota. Demikian juga ada wacana untuk menjenggarkan kepengurusan sehingga ke depan menjadi lebih baik dan diusahakan dikembangkan menjadi koperasi konsumen. Jika selama ini hanya simpan pinjam, maka diarahkan ke koperasi konsumen agar lebih membaik. Kemudian nomor 27, ini tentang periodisasi, bahwa bulan Februari Maret adalah periodisasi 2 tahunan untuk seksi-seksi di ketiga dewan. Ke-28 adalah sama dengan keputusan rapat jemaat tahun lalu, bahwa persembahan bulanan minimal 30.000 per keluarga per bulan dan dana diakoni sosial Huria 150.000 per keluarga per tahun. Ini hasilnya akan diwartakan setiap akhir bulan. Kemudian ke-29 adalah pengembangan pelayanan diakoni sosial Huria. Selain kedukaan, perlu juga tentang bencana alam, juga untuk warga yang berusia lanjut atau uzur, warga yang hidup sendiri, anak yatim piatu, difabel, dan kurang mampu secara ekonomi. Menjadi fokus juga pelayanan diakoni sosial Huria tahun ini. Kemudian nomor 30 adalah pemasangan pelang nama HKBP Kernolong di 3 pintu masuk. Pertama di Keramat Raya, yang kedua di Jalan Cikini Raya, juga di Raden Saleh Raya. Diharapkan dengan demikian halayak akan mengetahui posisi gereja kita, sehingga jika akan beribadah akan memudahkan mereka. Nomor 31, HKBP Kernolong Rasul Jakarta sebagai jemaat tua akan terus berupaya menjaga ciri khasnya, ekumenis, toleran, dan membenahi diri agar memiliki ciri khas yang sedemikian di usia ratus keduanya. Yang terakhir adalah tentang anggaran pendapatan dan belanja kita di tahun 2022 ini adalah sebesar 1.380.739, hampir 2 miliar. 1.992 juta, dan anggarannya adalah berimbang. Demikian daftar keputusan sudah kami sampaikan. Kita bernyanyi dari nomor 309 ayat 1 dan 4.
Bapak Ibu yang beribadah di gereja dan yang mengikuti live streaming, marilah kita menyatukan hati dan pikiran, kita berdoa dalam doa syafaat. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagimu, ya Bapa, atas anugerah kesehatan dan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu, HKBP Kernolong, yang bisa beribadah hingga saat ini, baik yang di rumah mengikuti live streaming maupun yang hadir di gereja-Mu yang kudus ini Bapa saat ini. Tuhan telah mengizinkan kami memasuki tahun baru tahun 2022 ini, dan tibalah saatnya kami jemaat-Mu akan mengawali segala aktivitas kami, pelayanan kami di gereja-Mu ini dengan menanam benih semayan. Kami telah sehati, ya Bapa, menanam benih kesehatian di tahun 2022 ini berupa program-program kerja maupun benih-benih yang akan kami semai selama di awal tahun 2022 ini. Ya Bapa Surgawi, saat ini kami hendak berdoa syafaat, memohon penyertaan, bimbingan, kekuatan, dan berkat Tuhan selama kami mengawali tahun 2022 ini. Ada dua hal yang kami bawakan dalam doa syafaat kami ya Bapa saat ini, yaitu yang pertama, program kerja gereja-Mu yang telah disepakati di dalam rapat jemaat beberapa waktu yang lalu. Sebagai program kerja tahun 2022, biarlah itu sebagai langkah awal kami untuk memasuki pelayanan gereja-Mu di tahun 2022 ini. Satukanlah hati dan pikiran kami, hati dan pikiran di antara perhalado, di antara ruas dan perhalado, sehingga gereja-Mu ini dapat menjalankan semua program-program yang telah disepakati dengan baik, bergandeng tangan, seia sekata melakukannya dengan penuh sukacita. Terima kasih, ya Bapa Surgawi. Kami juga bawakan dalam doa syafaat kami pada saat ini, di tengah perkembangan dunia yang begitu cepat, banyak ragam benih semayan yang dapat terjadi, yang mungkin dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ada berupa bibit tanaman, ada juga untuk hewan peliharaan, ada juga rencana bisnis, usaha maupun investasi yang dibawa oleh jemaat-Mu saat ini di gereja-Mu, maupun yang telah direncanakan oleh jemaat-Mu di masing-masing rumah melalui live streaming saat ini. Ada juga modal usaha dan juga permohonan kerja bagi anak-anak Tuhan, jemaat-Mu yang mungkin akan mengawali memasuki dunia kerja di tahun 2022 ini. Dan banyak lagi, ya Bapa, sebagai benih semayan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di dalam kehidupan ini. Tapi Engkaulah Bapa yang Maha Tahu. Berkati ya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, agar setiap benih semayan yang dibawa jemaat-Mu ini menjadi benih yang tumbuh subur dan berbuah banyak di tahun 2022 ini. Janganlah kiranya benih-benih yang kami tabur ini ya Bapa, menjadi benih yang sia-sia, yang jatuh di pinggiran jalan, jatuh di tengah batu yang tanah yang berbatu, atau di tengah semak berduri. Tetapi biarlah benih yang dibawa oleh jemaat-Mu ini Bapa, menjadi benih yang jatuh di tanah yang baik, yang akan tumbuh subur dan berbuah banyak. Ada yang berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Itu adalah iman percaya kami, dan kami bawa semuanya ya Bapa, bahwa Engkaulah yang akan menjadikannya sesuai dengan janji Tuhan di dalam firman-Mu, Markus 4 ayat 1-20, mengenai perumpamaan penabur benih. Terima kasih ya Bapa, biarlah program-program gereja-Mu ini menjadi benih awal untuk melakukan pelayanan kami, dan segala benih yang dibawa oleh jemaat-Mu saat ini
juga menjadi benih semayan yang kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau berkati ya Bapa, tumbuh kembangkan dengan subur agar berbuah banyak dan berbuah lebat. Terima kasih ya Bapa Surgawi, ampunilah kami terlebih dahulu akan dosa dan kesalahan-kesalahan kami, agar tidak menjadi penghambat atas semayan benih yang kami taburkan di tahun 2022 ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dengarlah doa dan permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian baik yang ada di gedung gereja, demikian juga yang mengikuti live streaming di tempat masing-masing. Kita telah mendoakan semai benih yang akan kita tanam masing-masing. Namun di depan ini, Bapak, Ibu, Saudara kita membawa benih sebagai bagian dari benih yang akan kita semai dan tanam. Di sini ada benih tumbuhan jenis sayuran tentunya atau bumbu serai. Lalu ada benih jeruk. Kemudian benih pepaya. Ada juga benih jahe, benih kunyit, benih temulawak, dan ada juga modal usaha. Ada juga modal usaha berupa proposal. Ada benih rencana portofolio. Kemudian benih swamandiri ekspres. Dan di sini ada rencana bisnis dan investasi tahun 2022. Kemudian ada lamaran pekerjaan tahun 2022. Tentunya Bapak Ibu Saudara, dalam hati kita, dalam kebersamaan dengan keluarga, pasti masih ada lagi benih yang akan kita semai, yang akan kita tanam pada tahun 2021 ini, 22. Karena itu, marilah kita ikuti secara khusus lagi pertangyangan boni. Huria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, di pertangyangan bona taonon, di nama muhai, akka ulaon huria di tahun 2022 sadarion, Rabu, Sia Februari 2022, laos tapatu pado pertangyangan mana burbone.
Paingotok kita do ulaunon, paboa dada alani gogota menjadi saluhutna taula. Alai naroma hita tu adopan ni debata, pasahaton nasa hadiriota, dinalaho mangula ulautai. Naroma hita tu adopan ni debata, asa ibana namandongani, mangurupi, manupahi, jala mamasu-masu ulautai, marendema hita. Adong do hata pakirimon ni halak batak na mandok, anduhur martutu di atas ni purbatua. Say sinurma na pinahan gabe na niulang, tupahan ni amata debata na martua. Habang ambaroba songgop tuhau si torop, debata na martua, luhut mahita di parorot. Naing tangihonot tama hatani debata pasikopon doho pada siponi saluhutna. Laho pahoton patoguhon rohamuna manabur bonii. Maragam do aka si ulauta. Deba siani ima aka swaswanan naboy idaon doho tiopon. Alai na debanari holan di bagasan sakap na boy di suraton. Adong do namarhite media online, deba modal dohot gogota naung taparade, laho pa hembak ngota di bagasan sa taonon. Ido na gabe boni siswanota, songonodo hata ni tuhata, ope saleleng adong tanoon, dan jadi masohot saburon dohot gotilon, ari ngali dohot arilas, ari logo dohot rondo ni ari, arian dohot borngin. Alani i taingot bema nuaing akaahama nanaing si ulaononmu di bagasan sa taonon. Jongjong mahita di adopan ni tuhatai, martangiang mahita di bagasan rohata. Nunga tabuan be boni na maragam siswanota hombartu pangula atabe. Sadado ipola ni bonii ima bohal siswanon. Asa tubuh dungi magodang marparbue ma di tikinabe. Adong ma gotilon
nagabe bohal ni ngolu-ngolu tabe. Asa manjadi boni jala boy gotilon muse. Ikon siala pangaramotion dohot pasu-pasu ni tuhatta doi. Siala ni tapasahat bema nuaing tutuhatta sude boni tapangidoma pasu-pasuna asa manjadi dung tasuan be. Ringgasma rohata mangaradotisa mambaboi huhut mahita makirim sian debatatai asa manjadi. Amin. Hundul mahita. Marende mahita. Ale Tuhan, mangasahon hatam. Hatam namandok manang ise na mangula tanona bosuran ma di sipangonon. Alai anggo halak na mangoloi marlangge-langge kurangan rohado. Saala naung naon nami mangasahon asini rohani debata ama doho Yesus Kristus doho tonde perbadia doau mandok tuhamu pos marohamu ulahok kamu matanoi aisian Jehovah sitopa langit doho tano odo ro pangurupion tuhamu martangyang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gincang hodo na puna langit doho tanoon, ro dipangisina sudena. Jadi-jadian ni tangan budo sudena adong, jala na pinarmudum dohami na tinopamon. Na pumudo hami nuaeng di joromon mangido tuho. Saigohi asini roham ma sude ngolunami. Sailehon ma udan dohot las niari ditikinabe. Na pagabehon na hula hami, asa jupak kami parbue nadenggan, bahen hangoluan,
doho si panganon si ganupari. Say lampatan dahon matu hami godang ni denggan ni basam. Asa hubuto hami mandok mauliate tuho. Dohot mamuji guarmu na badiai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martang yang mahita dami ni dibatana sumurung sian salhut na roha ima mangaramoti akka ate-ate doho pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Kuria na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus kita namartangiang di bagas joroon songoni ganut keluarga namartangiang di bagas tabe marhite-hite live streaming di kanal YouTube HKBP saat ma tabelas nirohasia kami itu ita saluhutna horas mahita saluhutna ujahama dihita hatani tu hata turpuk jamita di partangyangan bonataon partangyangan manabur boni songoni dohot pertangyangan melantik panitia tahun kesehatian. Adong 2 turpuk jabe jamitatta. 5 sian Filipi bidu 2 ayat sada saodi 4. Dohot muse sada Musa bidu 8 ayat 22. Songonon ma hatan itu hatta. Melutungadong apo-apo marhite-hite Kristus. Dohot soso-soso holong ni roha, dohot parsauran ni toddi, nang taluk dohot asi ni roha. Gohi hamuma halalas ni roha kon, sadama parroha hok kamu, sadama haholongan muna, saroha sa pikiran mahamu, unang mamardikat-dikan, manang marhasangapon na rumar, alay siya torok ni roha muna bema, rajumi hamu dongan muna sumurung siat diri muna unang manarikot di hamu be mata-mata hok kamu dohot ma nadidongan sada Musa walu ayat 22 onpe saleleng adong tanoon dan jadi macohot saburon dohot gotilon ari ngali dohot ari las ari logo dohot rodoniari harian dohot borngin. Di bahasa Indonesia demikianlah sabda Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah firman Tuhan. Di pasu-pasu Tuhan imahita, namartangi yang diborginon, manangyakon akaboni, dohot akka sakap ni rohata program nanay ulahonota di keluarga tabe songoninang dihuriatta di pasu-pasu tuhata mahita natumangihon hatana jalan na toktong merpakirimon di dengan nabasana na mauliutusi. Kita bersyukur bahwa Allah menyatakan kasih-Nya yang sangat besar kepada kita di dalam anaknya Yesus Kristus. Sebab Tuhan
terus memelihara hidup kita, memperjuangkan hidup kita, menolong dan memberkati kita dalam hidup kita sepanjang tahun 2021 yang telah kita jalani. Pada perjalanan-perjalanan hidup kita dalam rangkaian hari yang panjang itu, setiap harinya diwarnai berbagai ancaman bahaya dan dampak kesulitan hidup akibat pandemi COVID-19 yang melanda hidup kita, bahkan melanda seluruh belahan dunia ini. Tuhan memelihara dan memberkati hidup kita hari demi hari. Meski ada ancaman bahaya itu menghadang perjalanan hidup kita, dan keadaan sekarang pun pandemi COVID-19 itu belumlah reda, bahkan semakin bervarian-varian, varian Omikron. Tetapi kita harus bekerja, kita harus menjalankan usaha kita, dan pelayanan gereja kita pun harus berkesinambungan kita laksanakan, dan dibutuhkan kerja sama kita yang solid. Maka kita bersyukur sebab Tuhan memberkati kita, memberkati pelayanan gereja kita. Tidaklah hanya berkat-berkat penghasilan dan keuntungan yang diberikan Tuhan, tetapi juga penghiburan dicukupkannya, penguatan dipastikannya, kesehatan dan kemenangan, ketentraman hidup dan kedamaian yang bisa kita rasakan, terutamalah jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Karena penyertaan dan pertolongan Allah Bapa yang mengasihi kita di dalam Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus, maka malam ini kita dapat melaksanakan ibadah Bonatawan, ibadah menabur boni, dan kita padukan dengan pelantikan panitia tahun kesehatian. Sebab tahun 2022 ini adalah tahun kesehatian di gereja kita HKBP. Dari Hatopan, distrik, resort, dan tiap jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaatnya dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita beribadah menabur boni, maka perhatian dan harap kita terarah kepada berkat. Perhatian dan pengharapan kita terarah kepada berkat. Berkat yang diberikan Tuhan kepada kita melalui keberhasilan pekerjaan dan usaha-usaha kita. Demikian juga berkat yang diberikan melalui pelayanan gereja. Dan juga hati kita berharap tahun ini adalah juga merupakan tahun kelimpahan berkat. Meski ada bayang-bayang kesulitan itu, tapi itu iman orang percaya bahwa waktu yang sedang dijalani itu adalah kelimpahan berkat yang akan diwujudkan Tuhan. Mari kita merenungkan ungkapan iman orang-orang percaya yang telah dituliskan dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 439. Kalimat refrennya mengatakan demikian: berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Memang bila kita merenungkan, menghitung-hitung dari kesadaran jiwa kita berkat Tuhan itu, maka kita kagum, kita bersyukur dan takjub kepada Tuhan. Kita mengatakan,
luar biasa kasih-Mu Tuhan bagi kami. Engkau bahkan bekerja menjawab kami lebih daripada yang kami mohonkan dalam doa kami. Dan Roh Kudus juga menginsafkan kita bahwa berkat Tuhan itu yang diberikan berkelimpahan bagi kita bukan hanya materi, tetapi juga rohani. Sehingga kita bukan hanya menghitung-hitung nominal, pendapatan, dan laba, tetapi juga kita mensyukuri kesehatan, penghiburan, penguatan, kemenangan, dan sukacita. Itu tak ternilai harganya. Menghitung berkat Tuhan berarti menumbuhkan pengenalan kita akan kuasa dan kasih Tuhan yang memberkati, yang melancarkan pekerjaan dan usaha kita, dan memelihara hidup kita. Dan itulah yang meneguhkan pengharapan kita juga ke depan, bahwa Tuhan tetap memelihara dan memberkati kita. Namanya usaha, pekerjaan, tentu ada rintangan, kendala-kendala. Tapi itu mungkin tidak bisa kita pahami sekarang. Tetapi bagi orang yang selalu berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan bekerja sehingga berkatnya sampai kepada kita, sehingga pekerjaan dan usaha kita itu akan lancar, diberkati oleh Tuhan. Tuhan tetap memelihara dan memberkati kita, memberi kesehatan dan keselamatan dan keberhasilan dalam kerja dan usaha kita itu. Dalam Nas Kejadian pasal 8 ayat 22 yang telah saya baca tadi, firman Tuhan menjelaskan ada janji kemurahan hati Tuhan yang sangat besar, memberi berkat bukan terhenti hanya keluarga Nuh, tetapi untuk seisi dunia ini, umat ciptaan Tuhan. Tuhan berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Kita menabur, kita bekerja, kita jalankan, kembangkan usaha kita. Tuhan memberi berkatnya, Tuhan memberi penyertaannya, sehingga pada waktunya menghasilkan buah-buah yang bernas untuk dituai, memberi hasil, keuntungan, pengembangan usaha kita. Tetapi kita mari memperhatikan dalam ayat itu. Janji berkat ini dihubungkan dengan sikap iman Nuh dan seisi rumahnya, istri, 3 putra dan 3 menantunya, yaitu mereka sehati sepikir. Setelah keluar dari bahtera, Nuh dan seisi rumahnya sehati sepikir memprioritaskan mendirikan mezbah, dan bersama-sama mereka mempersembahkan korban syukur bagi Tuhan. Mereka bersujud, mereka beribadah kepada Tuhan. Maka berkenanlah di hati Tuhan kehidupan Nuh dan seisi rumahnya. Berkenan Tuhan akan kesehatian mereka. Dan Tuhan meresponi itu dengan janji berkat anugerah tadi. Dalam pertanyaan ini marilah kita lebih menghayati lagi amang-inang bahwa
Allah sumber berkat, dan Allah menginginkan kita giat menabur, kita giat bekerja, berkreasi, mengembangkan usaha kita. Allah menentang segala sikap-sikap kemalasan dan yang membuang-buang waktu. Sebab waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Tetapi Allah menjanjikan berkat-berkatnya bagi yang rajin bekerja, yang menjalankan usaha-usahanya. Tadi sudah ada ayat yang mengungkapkan itu. Apakah benih itu? Di masyarakat agraris atau para petani, benih itu antara lain ada padi, ada jagung, atau benih sayur-sayuran seperti yang sudah kita hantar dan berada di atas altar ini. Itu di masyarakat agraris. Tapi di masyarakat kota, benih adalah antara lain uang sebagai modal investasi, rencana usaha, program-program, keputusan program kerja dan program anggaran gereja kita juga. Sebagai benih pelayanan gereja kita tahun 2022 ini. Ada banyak lagi benih untuk usaha melalui media sosial. Banyak lagi. Tetapi yang terpenting sikap orang percaya adalah bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Bekerja dan berpengharapan, selalu mengandalkan penyertaan dan kasih kuasa Tuhan. Kerja keras kita harus sepadan dengan pengungkapan iman kita dalam ND 309 ayat 1 dan 66 ayat yang ketiga mengatakan, Rappon Tuhan Yesusi puka ulaunmu, ikut tui banai par guru honommu. Debata abad dongammi, saina saud do ulaunmu. Saina tulus dosa kakmu, jala sonang rohami. Dan Tuhan meminta agar kita setia berjalan di jalan yang benar. Itu dimintakan oleh Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 7, Allah mengatakan dengan tegas, janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari hukum Taurat, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Beruntung, berhasil, sukses. Kunci rahasianya adalah tetap di jalan yang benar, tetap di jalan Tuhan. Disitulah penyertaan dan berkat Tuhan. Tetapi bukankah acap kali kita tergoda untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri? Sebab itulah pencobaan dari roh dunia ini, pencobaan yang menyesatkan. Tetapi haruslah kita bersikap tegas. Kalahkanlah si pencoba itu dengan iman yang teguh. Tetapi juga untuk mengoptimalkan keberhasilan, mengoptimalkan terwujudnya serta terpeliharanya sukacita dan ketentraman, maka pentinglah kita memahami upaya-upaya mewujudkan kesehatian. Nasihat yang diajarkan Rasul Paulus dalam surat Filipi ayat 2 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 4 mengatakan, sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, mengutamakan kepentingan bersama. Itulah nasihat yang sangat berharga. Dan dari situlah juga menjadi tema tahun kesehatian. Dalam jemaat di kota Filipi,
ada potensi pertikaian yang sedang bertumbuh dalam jemaat itu. Yaitu terjadi perselisihan antara dua orang pelayan perempuan di gereja itu, yang bernama Euodia dan Sintike. Tidak dijelaskan apa pertikaian mereka, tetapi itu disampaikan kepada Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus sangat terbeban tentang hal itu. Maka meski kecil nyala api perselisihan itu, tetapi bagi Paulus memahaminya itu berpotensi perpecahan dan kehancuran bagi gereja atau jemaat di kota Filipi. Berpotensi. Maka Paulus sebagai bapa rohani bagi jemaat itu meminta pelayan lainnya yang bernama Sunsugos agar membantu menyelesaikan perselisihan itu. Itu dapat kita baca dalam pasal 4 ayat 2 hingga ayat 3. Sehubungan dengan keadaan itulah Paulus menuliskan nasihat penting ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa. Kita juga harus hidup di situ. Harus hidup di situ. Mari kita giatkan melakukan pekerjaan dan usaha kita. Kita giatkan. Tetap berdoa dan mengandalkan penyertaan dan berkat Tuhan bagi kita. Giat membangun kebersamaan kita. Dan Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Dan Tuhan juga memajukan pengembangan pelayanan gereja kita ini, HKBP Kernolong, bagi persekutuan gereja kita, bagi masyarakat, dan bahkan bagi dunia. Diberkati Tuhanlah kita dalam bekerja, dan diberkati Tuhanlah semua program gereja kita. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan bagimu Allah, sumber berkat berkelimpahan dalam hidup kami, sumber kehidupan kini dan kehidupan yang kekal itu, yang telah dianugerahkan oleh anak-Mu Yesus Kristus di dalam pengorbanan dan kemenangannya bagi kami, bagi seisi dunia yang percaya. Engkau telah menyambut kami dalam ibadah Bonataon, tabur benih, dan juga pengukuhan panitia tahun kesehatian pada malam hari ini. Allah Bapa Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu yang membekali kami, menyemangati kami untuk giat bekerja dan mengimani Engkau akan memberkati berkelimpahan pekerjaan-pekerjaan dan usaha kami. Sebab Engkau adalah sumber berkat dalam hidup kami. Dan Tuhan inginkan kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perintah-perintah-Mu, dari iman kami kepada Engkau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan supaya kami sebagai gereja dan juga tiap-tiap keluarga membangun kesehatian yang solid. Sebab di dalam kesehatian itulah kami bisa bekerja sama, bersama-sama berdoa, berpengharapan. Dan itu juga menjadi jalan berkat yang berkelimpahan sesuai dengan firman-Mu. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan tiap-tiap keluarga, tiap-tiap warga jemaat-Mu dan anak-anak sekolah untuk prestasi yang gilang gemilang. Berkati juga semua program gereja-Mu di tahun kesehatian ini. Sebab Tuhan pun sangat menginginkan semakin berkembangnya pelayanan gereja-Mu. Berkati semua hamba-hamba-Mu dalam keterbatasan kami, tetapi Engkau adalah Tuhan kami yang tidak terbatas. Itulah yang memampukan kami ya Tuhan. Lawatlah jemaat-Mu yang menjalani masa perawatan atau juga yang menjalani masa isoman di rumah. Atau mereka yang menjalani perawatan di rumah sakit. Lawatlah mereka, berkati mereka, perawatan dan pengobatan untuk kesembuhan setiap orang, sebab jemaat-Mu juga berpengharapan yang teguh akan kasih dan pertolongan-Mu.
Beri penghiburan bagi yang berduka. Lepaskan dari kesesakan orang yang mengalami kesesakan. Buat jemaat-Mu bersukacita, bersorak-sorai karena kemenangan, karena berkat anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan. Pelihara hidup kami sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami, Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami ya Tuhan. Bangunkan kami esok pagi hari yang baru. Perbaharui semangat dan pengharapan kami kepadamu. Perbaharui kekuatan kami untuk melaksanakan tugas-tugas kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Amin. Marilah kita bernyanyi dan kita memberikan persembahan kita. Rohaku saya halason. Tatangnya konma peliata tuadopan di dibata martangyang mahita. Ali dibata amanamina di banua gijang. Hodo haroroan di saluhut sileo-leon nadinggan. Dohot nasa ulibasa nama uliutus. Hupasa tami maksian nanil homi tuhami peliat nami tuho. Saya jalo mai. Gebi uap naucus di jolom. Pasu-pasu mai jaramoti. Asal parasia kami pelianon pati beluh narajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami godang ni silion-lion mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mau lihat tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita mangidohon di tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang. Saya pinerbadia maguarmu. Saya Roma harajaunmu. Saya saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matu hami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togyo tu pangunjunan. Palua maham siapa.
Oh dihasangapon saliling nililingna. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong rohani debata mata. Dohot parsauran ditod di perbadia ma toktom mengaramuti hita saluhutna. Amin. Horas meta salutna. Satu. Jadi amanginang anggo bonion lo majodison adong do inang wibel pro do tita madongani asonang mate satu hari minggu. Margat tiap mahita manguruson anggo bonion lo majodison. Ake amang ake nauli.